Kan ke polisi, Roky Gerung akhirnya bakal menghadapi penyidik Bareskrim Polri buntut pernyataan kontroversialnya terhadap Presiden Joko Widodo. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Bareskrim Polri memanggil Roky Gerung sebagai terlapor atas kasus dugaan hoaks pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Lantas, apakah Roky Gerung akan langsung ditahan setelah berhadapan dengan penyidik Bareskrim Polri? Diketahui, Bareskrim Polri memanggil akademisi Roky Gerung pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Adapun Roky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Rencana hari ini, tanggal 4 September tahun 2023, penyidik akan mengundang saudara Roky Gerung untuk kami mintai keterangan klarifikasi, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi, LP, terkait kasus itu. Telah dibuat berita acara interview 72 saksi dan 13 ahli, tutur Juhandani. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Roky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Saat ini, sudah ada 50 saksi yang kami periksa, kemudian 5 ahli yang kami periksa, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Di samping itu, kami terus berjalan untuk pemeriksaan-pemeriksaan untuk melengkapi, apakah ini nanti kami bisa tingkatkan untuk penyidikan atau tidak, lanjutnya. Terkait pemanggilan Roky, Juhandani mengatakan akan dilakukan usai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Roky Gerung. Sidang yang digelar hari ini berlangsung singkat dan dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang kali ini tak dihadiri oleh Roky Gerung lantaran 3 kali surat dikirimkan tidak pada alamat saat ini Roky Gerung tinggal. Untuk itu sidang kemudian ditunda pada pekan depan, yakni pada 7 September 2023 mendatang. Roky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Roky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Roky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Roky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Dirtipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya
dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan mau persaingan segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh menuntut Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak lain mereka. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang lebih berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk ketemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, karena kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya menerangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-puji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum?